Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya kelas 71? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan semangat. Oke, pada hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2020, kita mulai pembelajaran IPA dengan saya Ibu Fitriana. Pada pertemuan pertama ini, kita di semester ganjil ini, kita mempelajari bab 1 yaitu penyelidikan IPA. Kalau secara pengertian, IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Di dalam menemukan konsep-konsep IPA, maka para ilmuwan yang melakukan kegiatan penyelidikan yang disebut dengan observasi atau pengamatan. Nah, berjalannya waktu, IPA berkembang melalui proses penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Pernah dengar ya, orang-orang ilmuwan ya, seperti sekarang ini kejadian virus, ada para peneliti ingin mencoba menemukan obat dari COVID atau menangkal dari COVID-19 ini atau virus corona ini. Seperti itu. Penelitian yang dilakukan ilmuwan yang harus melalui langkah-langkah yang terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yaitu tadi, ketika ilmuwan itu ingin menemukan suatu obat, misalkan untuk virus corona ini, menangkalnya, maka dia harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan informasinya, keakuratan hasil penelitiannya, bukan sembarang penelitian saja. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian itu dinamakan dengan metode ilmiah. Saya ulangi, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian disebut dengan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah adalah merupakan proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan dari pemecahan masalah dan mengetahui penyebabnya secara sistematis sehingga dapat diperoleh simpulan yang dapat dipercaya atau valid. Apa saja langkah-langkah metode ilmiah? Yang pertama adalah melakukan observasi awal. Observasi dilakukan untuk mengamati keadaan awal objek penelitian, menganalisis sifat-sifat objek yang diteliti. Jadi pengamatan yang pertama observasi. Yang kedua, setelah diketahui ya keadaan awal objek penelitiannya, bendanya tadi, maka dirumuskanlah masalah. Masalah adalah kegiatan menemukan dan menentukan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Misalkan ya, ingin saya katakan tadi meneliti kejadian sekarang ini virus corona, maka merumuskan masalah itu bagaimana kita bisa menghentikan perkembangbiakan virus corona. Nah, itulah yang diangkat oleh para peneliti, atau menangkal atau menemukan vaksin yang bisa untuk menangkal virus corona, walaupun virus corona itu tidak bisa dimusnahkan, tetapi tubuh kita para peneliti ingin mencoba menemukan vaksin yang bisa menangkal virus corona tadi, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesis adalah membuat rumusan awal prediksi terhadap hasil dari permasalahan yang diangkat. Yang keempat adalah melakukan eksperimen. Nah, inilah eksperimen adalah percobaan untuk membuktikan hipotesis yang tadi. Yang hipotesis itu adalah dugaan tadi ya, dengan mengendalikan variabel-variabel penelitian. Kemudian yang kelima, melakukan analisis hasil. Analisis hasil dikembangkan dari rumusan hipotesis yang telah dibuat untuk mengetahui apakah
hipotesis yang dibuat dapat menjelaskan fenomena permasalahan tadi atau tidak. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Jadi setelah hasil dianalisis dan dihubungkan dengan hipotesis, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yang menjelaskan hubungan-hubungan tersebut dengan singkat dan jelas. Nah, mungkin kalau yang mendetail seperti ini mungkin seperti kayak penelitian kecil lah ya, karena tadi atau kakak kita yang sedang kuliah melakukan penelitian. Nah, seperti itu. Kalau kamu pun bisa ingin menjadi seorang peneliti, maka melakukan metode ilmiah ini. Yang pertama melakukan observasi awal, kemudian merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, melakukan analisis hasil, dan menarik kesimpulan. Kemudian proses yang harus dikuasai saat melakukan penelitian IPA itu yang tadi saya katakan pengamatan ya. Yang kedua membuat inferensi. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Nah, pengamatan adalah proses mengumpulkan data dan informasi tentang benda yang sedang diteliti. Pengamatan dapat dilakukan dengan bantuan indera manusia, yaitu seperti mata, telinga, hidung, ya, penciuman. Itu adalah alat indera. Karena kalau kita mau meneliti air, maka harus ada penciuman juga ya, supaya mencoba mengetahui kondisi air itu berbau atau tidak. Kalau seperti di gambar ini, mengamatan dengan menggunakan indera mata, yaitu melihat bakteri yang menggunakan dengan bantuan mikroskop. Karena kalau mata kita sendiri hanya bisa melihat yang besar. Seperti gambar ini, siswa sedang mengamatan tanaman di botol aqua, mengukur tinggi tanaman. Kalau yang di gambar sebelah kiri ini mengamatan terhadap bakteri yang menggunakan bantuan mikroskop. Membuat inferensi. Membuat inferensi artinya adalah merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat pengamatan. Itu tadi, membuat inferensi berarti informasi yang telah dikumpulkan pada saat pengamatan. Jadi ketika sedang melihat tadi misalkan siswa tadi mengukur tinggi tanaman, maka ditulis dalam sebuah buku, itulah data tersebut. Lalu data tersebut disatukan menjadi data inferensi. Kemudian penjelasan tersebut digunakan untuk menemukan hubungan antara aspek yang diamati dengan membuat hipotesis atau dugaan sementara. Yang terakhir, mengkomunikasikan. Setelah semua penjelasan dirumuskan dengan baik, langkah berikutnya adalah mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Data-data yang dapat dikomunikasikan misalkan tabel, grafik, bahkan atau gambar. Jadi maksudnya begini, ketika sudah tahu datanya, hasilnya tadi dirumuskan dalam bentuk tulisan, bantuan dengan buku-buku yang mendukung hasil pengamatan tadi. Maka dikomunikasikan dalam bentuk tabel, grafik ya, ataupun gambar. Objek IPA yang dipelajari dalam IPA adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek IPA dapat berupa benda berukuran yang sangat kecil atau mikrobis, misalnya bakteri, virus, dan atom, atau benda yang berukuran sangat besar seperti lautan, bumi, dan tata surya. Itu semuanya dikatakan objek IPA. Jadi semua yang dikatakan objek IPA tadi itu semua bisa dijadikan objek untuk penelitian. Bagian-bagian IPA dapat dikelompokkan jadi 4, yaitu fisika, kimia, biologi, ilmu bumi, dan antariksa. Nah, ini nanti kalau kamu nanti sekolah tingkat atas atau